Shalom, salam jumpa dalam Sapaan Rohani GKJ Immanuel Selasa 4 Juli tahun 2023. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Melalui firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita akan menemukan ada 3 kebenaran penting yang disampaikan oleh Yohanes. Yang pertama adalah tentang identitas orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apa identitas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Dikatakan di ayat yang pertama, identitas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah disebut anak-anak Allah. Sungguh satu kasih karunia yang besar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita ini memiliki identitas yang jelas. Kita ini adalah anak-anak Allah. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang disampaikan oleh Yohanes adalah tentang pengharapan anak-anak Allah. Dikatakan di ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Apa pengharapan anak-anak Allah? Pengharapan anak-anak Allah adalah dikatakan firman Tuhan, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Inilah pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan anak-anak Allah adalah menjadi sama seperti Kristus. Sungguh luar biasa. Orang Kristen, anak-anak Allah, adalah orang yang memiliki pengharapan yang jelas akan hari esok. Dikatakan firman Tuhan dengan sangat jelas bahwa ketika nanti Kristus menyatakan dirinya kelak, Kristus akan mengubah kita menjadi satu pribadi yang menjadi sama seperti Yesus Kristus. Banyak orang bertanya, bagaimana keadaan saya kelak? Tapi firman Tuhan menjawab kepada kita bahwa kelak kita akan menjadi sama seperti Kristus. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh penulis surat 1 Yohanes ini? Yang ketiga adalah tentang panggilan hidup. Orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, yang keadaannya kelak akan menjadi sama seperti Kristus, punya panggilan hidup yang jelas. Panggilan hidupnya adalah hidup dalam kesucian. Di ayat yang ketiga di situ firman Tuhan mengatakan kepada kita, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk hidup dalam kesucian. Mengapa? Karena Kristus sudah menebus dosa-dosa kita. Dan kalau kita tidak hidup dalam kesucian, berarti kita hidup di dalam dosa. Dan dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kita diingatkan bahwa panggilan hidup orang Kristen adalah hidup suci. Walaupun kita di tengah-tengah dunia yang tidak suci, maka kita dipanggil untuk hidup dalam kesucian. Dari firman Tuhan ini, satu renungan yang bisa kita ambil yang pertama adalah, sudahkah kita menjadi anak-anak Allah? Kalau kita belum menjadi anak-anak Allah, saatnya kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang kedua, apa pengharapan kita?
Sudahkah kita memiliki pengharapan yang jelas akan hari esok? Mari kita diingatkan bahwa sebagai orang Kristen, kita punya pengharapan akan hari esok. Pengharapan kita adalah kita akan menjadi sama seperti Kristus. Yang ketiga, sudahkah kita hidup suci? Mari kita terus diubahkan untuk terus setia hidup dalam kesucian, tidak hidup di dalam dosa. Sebaliknya, sebagai orang Kristen yang hidup dalam pengharapan kelak menjadi seperti Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kesucian. Jangan hidup dalam dosa, hiduplah suci dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tingkah laku. Semuanya kita hidup dalam kesucian. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita, dan biarlah kita senantiasa bersyukur untuk kasih karunia sebagai anak-anak Allah yang punya pengharapan dan dipanggil untuk hidup dalam kesucian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.